Hai teman-teman, di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan games yang menarik untuk peserta didik bagi guru BK dengan media online. Oke, stay watching. Sebelum kepada video tutorialnya, perkenalkan nama saya Hadi Setiawan dengan NIM 230-144 pada Prodi Bimbingan dan Konseling B1. Video tutorial ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Media Bimbingan dan Konseling dengan pengampu Ibu Maya Masita Suherman MPD dan Ibu Andriansyah MPD. Oke teman-teman, let's watching. Yang pertama itu kita buka dulu PC kita ya teman-teman. Ini sudah dibuka, kemudian kita buka web browsernya. Nah, di web browser ini ada beberapa web yang akan saya jelaskan di sini. Kenapa harus di web? Agar guru bimbingan konseling dapat menggunakan media-media atau teknologi-teknologi yang terkini bagi menjelaskan kepada peserta didiknya. Di sini ada saya beri contoh 3 ya teman-teman. Yang pertama itu yaitu Live Worksheet. Oke, kita ketikanya teman-teman. Live Worksheet. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, inilah Live Worksheet. Tampilannya simple ya teman-teman. Guru-guru calon guru BK dan guru-guru BK yang mungkin melihat video ini, Live Worksheet ini adalah sebuah platform yang membantu guru dalam membuat lembar kegiatan siswa elektronik atau ILKPD atau lembar kegiatan siswa yang biasa disebut dengan LKS ya teman-teman. Platform ini menawarkan berbagai fitur untuk membuat soal-soal yang interaktif seperti drag and drop, matching, multi-choice, esai, serta memungkinkan guru untuk saling berbagi soal yang telah dibuat dengan menggunakan fitur interactive worksheet. Nih ada worksheet ini ya teman-teman. Kita close aja. Nah, seperti ini contohnya, sangat banyak. Live Worksheet juga digunakan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam membuat soal yang menarik dan interaktif, serta untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Dalam aplikasi ini juga dapat diakses secara online melalui browser dan memudahkan guru dalam menyajikan materi yang menarik dan memberikan evaluasi yang mudah. Selain itu juga Live Worksheet digunakan dalam penilaian di masa pandemi. Mungkin pada saat-saat pandemi COVID-19 waktu itu ya, memungkinkan guru untuk membuat soal-soal yang berbeda dan memberikan evaluasi yang efektif. Kemudian ini salah satu contohnya ya, di sini ada plan. Mungkin kalau Live Worksheet ini kekurangannya itu yaitu kita sebagai guru harus login dulu, kemudian peserta didik juga harus login juga. Nah, ini seperti ini. Ini studentnya, jadi harus masuk juga ya. Kemudian community. Kemudian yang kedua
mungkin akan saya jelaskan dulu ya. Yaitu ada juga yang namanya Wizard.me. Kita tuliskan Wizard.me. Nah, seperti ini Wizard.me ya. Sama seperti Live Worksheet, Wizard.me ini adalah sebuah platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan guru dan siswa untuk membuat, mengakses, dan membagikan lembar kerja interaktif secara online. Platform ini menawarkan beberapa fitur yang membantu dalam proses pembelajaran, yaitu seperti community. Fitur community ini memungkinkan guru mengakses dan mengedit lembar kerja yang telah dibuat oleh pengguna lain. Guru dapat mengelompokkan lembar kerja ke dalam kategori seperti kelas, mata pelajaran, dan lain-lain, serta memasukkan deskripsi tugas, judul, dan teks tugas. Kemudian ada juga worksheet. Fitur ini juga memungkinkan guru membuat lembar kerja baru dengan berbagai jenis pertanyaan seperti esai, pilihan ganda, soal isian, dan lain-lain. Guru juga dapat mengupload file PDF yang berisi pertanyaan untuk dikonversi secara otomatis ke dalam Wizard.me. Ya, seperti ini. Kita cari apa subjeknya, terus jenisnya apa, umur berapa. Di sini ada juga bahasanya, bahasa apa kita masukkan atau search langsung di sini. Ya, ini sama juga kayak Wizard.me ya. Mungkin di sini antara guru dan peserta didik harus login terlebih dahulu. Wizard.me juga menawarkan fitur penilaian otomatis yang memudahkan guru dalam memeriksa pekerjaan siswa. Selain itu, platform ini juga memiliki fitur berbayar, menawarkan fasilitas tambahan dengan biaya sekitar ya kurang lebih 40.000 lah teman-teman per bulannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Wizard.me telah digunakan secara luas dalam proses pembelajaran, terutama dalam era pandemi COVID-19 yang waktu itu ya, yang memaksa guru untuk lebih lihai dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, yang ketiga ini yang akan kita gunakan ya, atau kita coba bagaimana pengaplikasiannya. Yang ketiga ini yaitu yang biasa kita kenal dengan Wordwell. Nah, inilah Wordwell. Ini sudah masuk ke akun saya. Coba kita keluarkan dulu ya teman-teman. Nah, inilah Wordwell. Kenapa sih Wordwell? Wordwell ini simple. Guru-guru mudah mengaksesnya, dan fitur yang tidak berbayarnya pun menurut saya banyak. Kalaupun ingin berbayar, cukup worth it lah teman-teman. Wordwell ini adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat berbagai jenis games edukasi seperti kuis, pencocokan kata, labirin, dan lain-lain, masih banyak lagi. Apalagi yang berbayar, teman-teman. Wordwell menawarkan 33 jenis template yang dapat digunakan untuk membuat game edukasi, serta fitur-fitur lain seperti kemampuan untuk mengunduh
dan mencetak game yang telah dibuat oleh dalam bentuk PDF. Jadi kita bisa buat games ini dalam bentuk PDF dan kita berikan kepada anak-anak kita di sekolah nanti ya. Kemudian juga fitur utama pada Wordwell ini yaitu variasi game. Wordwell menawarkan berbagai jenis game edukasi seperti kuis, pencocokan kata, labirin dan lain-lain yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian template-nya itu aplikasinya ini menyediakan 33 jenis template yang memudahkan dalam pembuatan game edukasi. Kemudian unduh dan cetak. Game yang telah dibuat dapat diunduh dan dicetak dalam bentuk PDF, memudahkan bagi siswa untuk memiliki kendala pada jaringan. Kemudian fitur gratis dan berbayar pada aplikasi ini atau web ini. Versi gratis Wordwell memiliki beberapa batasan seperti hanya dapat membuat 5 game dan menggunakan 18 template. Versi berbayar menawarkan fitur-fitur tambahan lain. Nah, caranya yaitu mendaftarkan akun terlebih dahulu ya teman-teman. Guru harus mendaftarkan akun di Wordwell dengan email yang masih aktif. Contohnya di sini daftar. Nah, kita masukkan nih email Google kita apa, terus nanti kata sandinya apa, lokasinya di mana, kemudian ininya dicentang lalu daftar ya. Di sini juga bisa langsung kita cek apakah yang berbayar itu berapa. Seperti itu. Sangat mudah kan teman-teman? Kalau sudah daftar, kita bisa masuk juga di sini. Ini sudah ada yang saya ya. Kita tinggal masuk. Nah, di sini sudah masuk gini. Apabila kita ingin membuat aktivitas baru, kita bisa lihat di sini. Ini ada aktivitas baru. Kemudian ini hasilnya, hasil saya apabila sudah diberikan kepada peserta didik. Kemudian ini ada aktivitas saya, sangat simpel sekali di Wordwell ini. Kemudian di sini ada seperti sekolah, kalau ingin mengaktifkan dengan sekolah terkaitkan. Jadi tidak hanya satu guru atau beberapa guru bisa masuk dalam Wordwell ini dan bisa mengeceknya. Kemudian ada juga di sini ada profil halaman kita. Kita sebagai guru apa, nama siapa, nanti ada di sini model-model game yang telah kita buat nanti untuk peserta didik. Kemudian di sini ada edit data pribadi, bahasa dan lokasi. Kemudian ini cara keluarnya. Oke, kita coba ya teman-teman di sini. Wah, sangat banyak nih yang gratis juga masih banyak ternyata. Ada permainan pencocokan seperti seret dan letakkan setiap kata kunci di samping definisinya. Sangat edukatif sekali ya teman-teman. Kemudian ada kuis, membuka kotak, membenarkan kalimat. Nah, ini roda acak, kartu lampu kilat, menemukan kecocokan, pengurutan grup, anagram, lengkapi kalimat, mencari kata. Nah, ini kuis game show, pasangan yang cocok, jadi kita mencocokkan. Kemudian ada juga diagram berlabel. Nah, ini si algojo. Kemudian ada kartu acak, wak emual atau memukul tikus, balik ubin. Jadi yang gratis juga menurut saya cukup untuk kita bisa memberikan games yang menarik, khususnya bagi saya sebagai calon guru BK yang baru. Mungkin bagaimana cara
mengaplikasikan games-games ini kepada peserta didik nantinya. Apabila kita berbayar, mungkin game-game yang di bawah ini bisa terbuka, seperti pengajaran dalam labirin, benar atau salah, pesawat terbang, dan masih banyak juga yang lainnya. Oke, mari kita coba ya membuat salah satu. Mungkin di sini akan saya roda acak ya. Nih, saya begini contohnya. Di sini memilih template terlebih dahulu, kemudian masukkan konten. Nah, dalam roda acak ini saya beri judul siapakah aku atau who am I. Nah, di sini saya akan tulis siapakah aku ini, yaitu aku seorang yang selalu berbahagia atau bahagia. Kemudian aku selalu optimis dengan apapun. Aku seorang yang penakut. Kita bisa menambah lagi itemnya di sini. Minimal 3, maksimal 50 ya. Di sini saya akan tulis aku suka olahraga. Nah, kita tambahkan lagi. Kita masukkan berapa ya? 10 aja ya. 10. Jadi kita ada yang bahagianya, ada juga yang mungkin bersedih atau negatifnya. Terus aku suka minder. Kalau tidak harus memakai bahasa formal ya, karena ini adalah game. Bagaimana kita bisa berbaur dengan peserta didik nanti ya. Suka minder, terus aku suka makan. Aku suka sekali makan. Kita tambah lagi. Aku sering bolos. Aku senang bermain game. Aku apa? Aku suka tidur. Suka tidur. Cap jahe, jago HS. Nah, di sini yang terakhir. Aku selalu membantu orang yang kesusahan. Seperti ini ya teman-teman. Aku sering bolos, aku sering bermain game, aku suka tidur. Nah, coba kita ganti sering bolos. Tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Nah, setelah ini selesai, kita save.
maka secara otomatis games ini akan masuk di aktivitas saya di sini. Oh, ada siapakah aku? Nah, di sini ada hasil saya. Nanti apabila dalam kita share dalam satu games itu kepada satu WhatsApp, nanti kita akan coba ya. Di sini akan kita coba dulu roda acak untuk saya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita buka tuh. Penoni. Oke, kita putar. Nah, ketika sudah dapat nih, aku suka tidur. Nah, di sini tuh kita tanyakan kepada peserta didik itu, apakah benar aku ini suka tidur? Nah, mungkin setiap orang berbeda pertanyaannya ya teman-teman. Ada yang enggak Pak, aku mah tidurnya malam aja, atau suka begadang malah. Nah, kita bisa melihat jawaban-jawaban dari peserta didik tersebut bagaimana. Apakah ada hambatan, atau ketika ia menjawab tersebut bisa kita lihat dalam games ini. Jadi bagaimana kita semenarik mungkin dalam membuat game yang ada di Wordwell ini. Nah, kita melanjutkan lagi. Lanjutkan. Kita putar. Nah, aku suka sekali makan. Nah, ini apakah benar kamu suka makan? Iya Pak. Kemudian ada juga seperti game point ya, seperti soal-soal klasik seperti ini. Masih banyak sekali di sini. Game kartu, musim gugur, musim dingin. Bahkan dari PAUD juga ada di sini ya. Hitungan rendah, nah kita bisa pilih nanti hitungannya, fontnya bagaimana, terus modelnya bagaimana. Kita model musim semi, musim gugur. Nah, ini belakangnya musim gugur berubah modelnya, terus hitung naik, hitung mundur, acak. Jadi kalau roda acak ini adalah template terbuka. Ini tidak menghasilkan skor untuk papan peringkat. Nah, yang skor-skor itu yang seperti ini. Kuis, pencocokan, permainan pencocokan. Nah, seperti ini ya. Di sini akan saya beri contoh untuk yang skor ya. Di sini saya sudah membuat ini. Benarkan kalimat. Nah, benarkan kalimat ini kita akan kirim atau share kepada grup mahasiswa bimbingan konseling BK1 ya. Tetapkan penugasan ya ini. Contohnya gini, seperti ini. Judulnya hasil 1 untuk motivasi mahasiswa BK1 BKB1 IKIP Siliwangi. Nah, di sini ada beberapa jenis pendaftaran, ada nama, ada juga yang tidak harus memakai nama atau anonim, dan kita juga bisa mengkonekkan dengan Google Classroom ya. Dan bisa kita waktukan, kemudian bagaimana tampilannya, papan peringkatnya kita bisa peringkat lagi, kemudian
mulai lagi atau tidak. Mungkin kita akan tidak bisa mulai lagi ya, hanya satu kali untuk teman-teman. Terus hasil ini bisa kita convert ke Excel atau bisa kita lihat lagi nanti di save. Mari kita mulai. Nah, ini sudah ada linknya. Bisa kita bagikan ke Facebook, terus X, kemudian Google Classroom dan yang lainnya ya. Mungkin kita salin di sini. Kita akan kirim ke grup BKB 1 ya. Nah, di sini kita kirim. Assalamualaikum. Minta bantuannya untuk mengisi game. Kasih tanda ini ya, kita kirim. Nah, kita tunggu saja sampai berapa orang yang masuk di sini ya. Sangat simpel sekali sih game-game yang ada di Wordwell ini, dan mungkin bagi kita-kita yang pemula, apalagi guru-guru yang mungkin usianya sudah di atas 40 atau 50, sangat mudah untuk memakai game ini, khususnya guru bimbingan konseling dapat memakai games-games yang ada di Wordwell ini. Salah satu rekomendasi dari saya sih. Nah, di sini juga kita bisa gambar belakangnya dirubah seperti ini. Template-nya juga bisa rubah-rubah, ada yang gimana gini, ada Gojo, ada Ubin. Kita ganti template-nya seperti ini. Nah, kita mulai. Gojo. Kalau ini lebih susah, teman-teman. Tuh. Wah, ini mah susah. Ada wau. Kak. Tak ada waktu untuk mengeluh. Oke, teman-teman. Lebih tingkatnya ini mungkin lebih tingkat SMA ya, SMA atau SMP, SMA, SMP atau kuliah, ini lebih susah kalau menurut saya. Kita ngasal dulu, teman-teman. Salah, waduh, tengtong. Kita cari huruf-huruf dulu ya, yang biar gampang-gampang dulu. Waduh, salah. Ayo, D, L, waduh, Tapi kalau untuk SMP ini jangan ini, karena ini Gojo ya teman-teman, susah, sangat susah ini.
Seperti itu teman-teman. Oke, mari kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. 2000 years later. Oke teman-teman, mungkin sudah satu window kita menunggu ya. Kita akan cek hasilnya, contohnya bagaimana, dan inilah hasilnya. Ini ada kita cek ya, kita cek hasil saya di sini. Seperti biasa kita masuk dulu, kalau sudah masuk kita cek pada hasil saya. Kemudian yang kita cari itu kemarin itu adalah ini hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari semua orang yang terbaik siapa, yang pertama siapa, dan kita lihat ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Di sini ada jumlahnya, jumlah orang yang mengisinya, kemudian ada skor rata-ratanya berapa, kemudian skor teratasnya siapa, yang tercepatnya siapa. Nih ada Rahel yang tercepat dan Hadi yang teratas. Kemudian di sini bisa kita lihat dari grafiknya, dari pertanyaan question 1, question 2, question 3 sampai 10 yang kita buat kemarin itu, yang kita buat tadi itu seperti ini. Kemudian di sini kita bisa juga lihat grafiknya dari beberapa orang yang mengisi. Apabila nanti ada yang salah atau bagaimana, mungkin di sini akan ada pengurangan dari grafiknya tersebut. Mungkin di sini kita bisa lihat juga, di sini ada hasil berdasarkan siswanya ya. Di sini ada 4 orang yang mengisi, kemudian ada pengajuan, terus kita buat namanya, akan berubah lagi kalau dari nama. Nanti kita bisa kita copy kepada Excel atau Google Classroom, atau bisa kita langsung juga Google Classroom ya. Kemudian di sini ada benar dan waktu, yang tercepat yaitu Teh Rahel. Nah, di sini juga kita bisa lihat juga hasilnya berdasarkan pernyataan. Sangat simple ya teman-teman untuk Wordwell ini. Jadi bagaimana kita sebagai guru bimbingan dan konseling dapat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin menggunakan Wordwell ini, karena kalau kita mempunyai kreativitas yang tinggi, mungkin Wordwell ini sangat berguna untuk penunjang kita di sekolah kepada siswa-siswi atau peserta didik. Ya seperti itu. Di sini buat banyak games yang menarik juga. Jadi sepertinya tidak menarik kalau kita rubah, kita kreativitaskan lagi, mungkin anak-anak atau peserta didik akan lebih wah atau lebih ingin mencari tahu, wah hari ini Pak Guru ini atau Bu Guru ini ngasih game apa nih kepada kita, yang tadinya kan di sekolah atau di kelas bosen dengan seperti itu saja, dari menulis, mengerjakan soal-soal matematika atau apa. Mungkin dengan bertemunya guru BK bisa jadi peserta didik ini lebih bahagia. Jadi bukan hanya guru BK ini dicap sebagai yang ditakuti di sekolah, atau kalau berurusan dengan guru BK mungkin ada masalah atau apa. Mungkin kalau dengan kitanya have fun, bahagia, mungkin sosok guru BK akan menjadi yang bisa membahagiakan peserta didik, atau membuat peserta didik ingin bertemu lagi dengan guru BK, atau tidak takut atau malah senang dengan guru BK. Mungkin sekian tutorial dari saya. Nah, kalau sudah bisa kita keluar. Oke, saya Hadi Setiawan, mahasiswa bimbingan konseling B1 IKIP Siliwangi, mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kepada dosen pengampu dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas pembuatan proyek ini dengan selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan proyek video tutorial ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dan sampai jumpa kembali. See you.